Halo, Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 8 Tadris Matematika 6B YIN Kediri akan membahas video tentang bentuk aljabar untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Multimedia Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Bapak Ahmad Syamsuddin. Sebelumnya, perkenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Yang pertama, Eva Nurrohimah. Yang kedua, Fitriawati. Dan yang terakhir, Nadia Akrima Maulidia Uzma. Langsung saja yuk kita ke materinya. Baik teman-teman, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar untuk materi SMP atau MTS kelas 7 semester gasal atau semester ganjil. Langsung saja kita ke materinya. Ini adalah penyusun daripada modul interaktif pada materi aljabar ini. Oh iya, dalam materi bentuk aljabar ini kita akan membahas mengenai 5 ini ya. Di dalam modulnya akan ada KI dan KD, yang kedua petunjuk, yang ketiga materi, dan yang keempat video, dan yang terakhir kuis. Sebelumnya buat yang teman-teman yang ada di grup kelas, akan saya kirimi materinya berupa PPT ini. Nanti teman-teman bisa membukanya sendiri juga atau bisa melihat video penjelasan ini ya. Nah, di sini kita untuk melanjutkannya ke menu-menu yang ada di sini ini, kita klik icon menunya untuk melanjutkan. Yang pertama, KI dan KD. KI sendiri memiliki 4. Yang pertama, KI1 yaitu sikap spiritual, KI2 membahas tentang sikap sosial, KI3 membahas tentang pengetahuan, dan KI4 membahas tentang keterampilan. Untuk KD sendiri, pada bentuk aljabar memiliki KD 3.5, yaitu menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan KD yang kedua yaitu 4.5, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Yang selanjutnya terdapat beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan oleh peserta didik untuk mempelajari modul ini, yaitu sebagai berikut. Silahkan dibaca dengan cermat petunjuknya, dan untuk PPT ini dari awal itu sudah ada musik pengiringnya. Untuk yang selanjutnya yaitu materi. Materi bentuk aljabar. Terdapat permasalahan kontekstual, yaitu yang pertama, banyak pulpen Nadia 2 dus, yang kedua, banyak pulpen Fitria 2 dus dan 3 pulpen, dan yang ketiga yaitu banyak pulpen Eva 1 dus dan 2 pulpen. Jika dus disimbolkan dengan huruf X, maka banyaknya pulpen yang dinyatakan dalam bentuk aljabar yaitu pada permasalahan yang pertama, banyak pulpen Nadia karena dus disimbolkan dengan huruf X menjadi 2X, di mana koefisien yaitu 2 dan X merupakan variabel. Dan banyaknya pulpen Fitria yaitu yang tadinya 2 dus dan 3 pulpen menjadi 2X plus 3, di mana 2 merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan 3 merupakan konstanta. Dan permasalahan yang ketiga yaitu banyak pulpen Eva 1 dus dan 2 pulpen menjadi banyak pulpen Eva yaitu 1X plus 2, di mana 1 merupakan koefisien, X merupakan variabel, dan 2 merupakan konstanta. Dari permasalahan kontekstual tersebut dapat diketahui bahwa bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Terdapat beberapa unsur-unsur bentuk aljabar. Yang pertama yaitu variabel. Ialah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, yaitu A, B, C sampai dengan Z.
Contohnya yaitu 5x ditambah 7y dikurangi 2. Variabel dari bentuk aljabar tersebut adalah x dan y. Unsur yang kedua yaitu koefisien, ialah bilangan yang memiliki variabel pada bentuk aljabar. Contohnya 3x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2y. Dapat diketahui bahwa 3 adalah koefisien dari x kuadrat, 6 koefisien dari x, dan negatif 2 koefisien dari y. Unsur yang ketiga yaitu konstanta, ialah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Contohnya 6m dikurangi 5n ditambah 3. Dari bentuk aljabar tersebut dapat diketahui bahwa 3 adalah konstanta. Unsur yang keempat yaitu suku, ialah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Contohnya yaitu 2x terdiri dari satu suku atau disebut juga dengan monomial, dan 3x dikurangi 10z terdiri dari dua suku atau binomial, dan lain-lain. Berdasarkan jenisnya, suku dibedakan menjadi dua, yaitu suku sejenis dan suku tidak sejenis. Suku sejenis yaitu suku-suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel sama. Contohnya 2xy ditambah 6xy, di mana bentuk aljabar ini memiliki variabel dan pangkat variabel sama, yaitu xy. Yang selanjutnya 7p dikurangi 5p memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama, yaitu p. Dan selanjutnya yaitu 2x kuadrat ditambah 6x kuadrat, yaitu memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama, yaitu x kuadrat. Yang kedua yaitu suku tidak sejenis, yaitu suku-suku yang memiliki variabel berbeda. Contohnya 5p ditambah 3x, di mana variabelnya berbeda, yaitu p dan x. Contoh yang selanjutnya 2x kuadrat ditambah 6b dan 4x dikurangi 5. Yang selanjutnya yaitu operasi hitung bentuk aljabar. Terdapat permisalan. Permisalan yang pertama yaitu banyaknya pensil dalam satu kotak dimisalkan A, banyaknya pensil dalam satu wadah dimisalkan B, dan banyaknya pensil yang dimiliki merupakan konstanta. Operasi hitung bentuk aljabar yang pertama yaitu penjumlahan. Dia memiliki dua kotak pensil, kemudian ia mendapatkan tambahan satu kotak pensil dari Ika. Berapakah banyak kotak pensil yang dimiliki Dea? Penyelesaiannya yaitu yang tadinya kotak pensil dilambangkan dengan A, sehingga disimbolkan 2A ditambah satu kotak pensil sama dengan A, yaitu 2A ditambah A sama dengan 3A. Jadi banyak kotak pensil yang dimiliki Dea adalah 3A. Contoh yang kedua yaitu Beta mendapat 3 wadah pensil dari ibu, sedangkan dia juga memiliki satu buah wadah pensil dan 4 pensil sebelumnya. Berapa jumlah wadah pensil dan pensil yang dimiliki Beta sekarang? Penyelesaiannya yaitu dari pemisalan yang pertama kita ketahui bahwa satu wadah dimisalkan dengan B. Di sini Beta mendapat 3 wadah. Kita simbolkan dengan 3B. Ditambah satu wadah pensil yaitu B. 3B ditambah B ditambah 4 sama dengan 3B ditambah B sama dengan 4B ditambah 4. Jadi hasilnya 4B ditambah 4. Jadi jumlah wadah pensil dan pensil yang dimiliki Beta sekarang adalah 4B ditambah 4.
Selanjutnya, dalam operasi hitung bentuk aljabar bagian penjumlahan ini berlaku dua sifat. Yang pertama, sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif. Operasi hitung bentuk aljabar yang kedua yaitu pengurangan. Contoh yang pertama yaitu Yuda memiliki 2 kotak pensil. Kemudian, ia memberikan 1 kotak pensil miliknya kepada Mira. Berapakah banyak kotak pensil yang dimiliki Yuda sekarang? 2 kotak pensil kita simbolkan dengan 2A. Kemudian diberikan sama dengan dikurangi 1 kotak pensil sama dengan A. Sehingga disimbolkan 2A dikurangi A sama dengan A. Jadi banyak kotak pensil yang dimiliki Yuda sekarang adalah A. Yang kedua, Dinda memiliki 2 kotak pensil dan sebuah kotak pensil. Lalu adiknya meminta 2 wadah pensil milik Dinda. Berapakah jumlah wadah pensil dan kotak pensil yang dimiliki Dinda saat ini? Penyelesaiannya yaitu 3 wadah pensil kita simbolkan dengan 3B, ditambah sebuah kotak pensil disimbolkan dengan A, dikurangi 2 wadah pensil kita simbolkan dengan 2B sama dengan 3B dan 2B memiliki variabel yang sama sehingga dapat kita jumlahkan 3B dikurangi 2B sama dengan B. Kemudian kita tulis ditambah A. Jadi jumlah wadah pensil dan kotak pensil yang dimiliki Dinda saat ini adalah B ditambah A. Operasi hitung bentuk aljabar yang ketiga yaitu perkalian. Operasi hitung bentuk aljabar yang ketiga yaitu perkalian. 1. Perkalian suku 1 dengan suku 2. Namun sebelumnya kita harus mengetahui sifat dari perkalian. Yang pertama, sifat komutatif, yaitu A dikali B sama dengan dapat kita ganti posisinya menjadi B dikali A. Sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Sifat yang ketiga yaitu sifat distributif, yaitu X dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan X dikali A ditambah X dikali B. Kemudian X dikali dalam kurung A dikurangi B sama dengan X dikali A dikurangi X dikali B. Untuk A tidak sama dengan 0 dan A, M, dan N merupakan bilangan bulat, maka berlaku di mana A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Perlu kita ingat juga pada perkalian di mana positif dikali positif hasilnya sama dengan positif, negatif dikali negatif sama dengan positif, positif dikali negatif sama dengan negatif, negatif dikali positif sama dengan negatif. Contoh dari perkalian suku 1 dengan suku 2 yaitu 1, 3 dikali dalam kurung 4Z ditambah 3 sama dengan 3 dikali 4Z ditambah 3 dikali 3 sama dengan 12Z ditambah 9. Untuk yang kedua yaitu perkalian suku 2 dengan suku 2. Terdapat metode dalam penyelesaian perkalian. Yang pertama, metode depan-depan, depan-belakang, belakang-depan, dan belakang-belakang, atau bisa disebut juga dengan model muka senyum. Contohnya 2 ditambah X dikali Y ditambah 4, di mana metodenya depan dikali depan yaitu 2 dikali Y, kemudian depan dikali belakang yaitu
2 ditambah 2 dikali 4, kemudian belakang dan depan, yaitu ditambah X dikali Y, ditambah belakang-belakang, yaitu X dikali 4. Diperoleh 2Y ditambah 8 ditambah XY ditambah 4X. Kemudian tadi terdapat sifat komutatif, sehingga kita dapat mengganti posisinya, yaitu XY ditambah 4X ditambah 2Y ditambah 8. Metode yang kedua yaitu metode pemisalan. Contohnya 2 ditambah X dikali Y ditambah 4 sama dengan 2 kita kalikan dengan Y ditambah 4 ditambah X dikali Y ditambah 4, diperoleh 2Y ditambah 8 ditambah XY ditambah 4X, sehingga diperoleh sama dengan XY ditambah 4X ditambah 2Y ditambah 8. Operasi hitung bentuk aljabar yang keempat yaitu pembagian. Untuk A tidak sama dengan 0, A, M, dan N merupakan bilangan bulat, maka berlaku A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya, tentukan hasil dari 12K pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Penyelesaiannya terdapat dua cara. Yang pertama yaitu cara perpangkatan bilangan. 12K pangkat 4 dibagi 3K pangkat 2 sama dengan 12 dibagi dengan 3, kemudian K pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 4K pangkat 2. Dan cara yang kedua yaitu menentukan FPB terlebih dahulu. Dapat kita ketahui FPB dari 12K pangkat 4 dan 3K pangkat 2 yaitu 3K pangkat 2. Untuk 12K pangkat 4 kita pecah, yaitu 3K pangkat 2 dikali 4K pangkat 2 per 3K pangkat 2. 3K pangkat 2 dibagi 3K pangkat 2 sama dengan 1, sehingga diperoleh hasil 4K kuadrat. Selanjutnya kita bisa masuk ke menu video. Di menu video ini akan disajikan dua video. Yang di sini terdapat dua menu ya. Yang pertama ada bentuk aljabar dan operasi bentuk aljabar. Di sini akan tersambung dengan link YouTube. Jadi teman-teman bisa klik icon menunya ini atau ini, itu nanti sudah langsung terhubung dengan video YouTube. Oke teman-teman, kita lanjut ke menu kuis atau menu terakhir ya. Untuk kuis ini akan ada beberapa soal dengan pilihan jawabannya itu pilihan ganda, yang disitu nanti akan ada feedbacknya kalau benar ataupun salah. Untuk teman-teman yang tidak punya PPT-nya ini bisa mempersiapkan pensil dan kertas atau buku tulis untuk mencatatnya ya, dan menghitungnya juga. Nah, kita coba. Nah, ini alhamdulillah jawabannya benar. Nah, ini feedbacknya selama jawabannya benar. Untuk soal dari hasil pengurangan negatif 7A ditambah 4B dikurangi 2C oleh negatif 5A dikurangi 3B min 5C adalah min 2A ditambah B ditambah 3C. Jadi jawabannya yang ini. Terus selanjutnya untuk soal yang kedua, jika negatif 2x plus 3z dikurangi dari 2x plus 3z, maka hasilnya adalah, kita coba ya jawabannya seperti apa. Nah, jawaban yang benar adalah 4x. Kalau teman-teman misalnya jawab yang lain gimana? Ya nanti feedbacknya berarti salah. Kita coba ya. Nah, ini untuk soal yang ketiga. Oh iya,
Buat teman-teman kalau mau menjawab bisa di pause dulu video ini ya untuk memikirkan jawabannya. Nah, untuk soal yang ketiga seperti ini, hasil perkalian dari 4x min 5 dikali dengan 3x plus 3 adalah berapa ya? Nah, kalau teman-teman jawabnya salah maka akan muncul feedback maaf jawabanmu salah seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kuis-kuisnya seperti ini. Bisa teman-teman jawab sendiri, nggak akan saya kasih jawabannya seperti apa. Bisa teman-teman selesaikan sendiri ya. Bisa di pause-pause buat teman-teman yang nggak punya PPT-nya. Atau juga boleh di screenshot ya. Nanti teman-teman bisa cari jawabannya sendiri. Ini soal yang ke-6, soal yang ke-7, ini soal yang ke-8, soal yang ke-9, dan ini soal yang terakhir atau soal yang ke-10. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung materi kita kali ini, yaitu bentuk aljabar. Terima kasih buat teman-teman atas partisipasinya pada pembelajaran kali ini. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita klik finish untuk kembali ke menu awal. Terima kasih.